Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Jaya Entertainment. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah yang sangat menyedihkan dari sosok korban kekejaman G30 SPKI 50 tahun yang lalu, tepatnya 30 September 1965, yang mana peristiwa G30 SPKI telah memakan korban jiwa 7 jenderal dan beberapa orang lainnya. Salah satunya adalah Pierre Tendean. Beliau merupakan sosok prajurit TNI berdarah Prancis dan Minahasa yang tewas pada peristiwa tersebut. Beliau merupakan ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution yang tewas setelah mengalami luka tembak di dada dan di leher dari pasukan yang diduga Cakrabirawa. Pasukan tersebut menduga bahwa ia adalah sosok Jenderal Ahmad Nasution yang mereka cari. Ternyata bukan, mereka salah sasaran. Kematian itu menjadi ingatan yang paling menyakitkan dan menyedihkan bagi sosok Ibunda Pierre, karena seharusnya pada tanggal 30 September ia dan Pierre merayakan hari ulang tahunnya di rumahnya di Semarang. Namun takdir berkata lain. Tak hanya kematiannya yang tragis, kisah cinta Pierre dengan Rukmini Caimin juga cukup menyedihkan. Dan mungkin kisah cinta mereka menjadi salah satu kisah cinta yang paling tragis dan menyedihkan di Indonesia. Menurut biografi resmi Pierre Tendean pada buku yang berjudul Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, Pierre dan Rukmini bertemu di Medan pada tahun 1963. Ya, Nur Indah Rukmini Camim adalah nama lengkap Rukmini, yang merupakan putri sulung dari Bapak Raden Camim Rijosiswo Pranoto, seorang pengusaha terkemuka di Medan pada waktu itu. Pierre memanggil Rukmini dengan panggilan Mimin sebagai panggilan sayang. Sementara Rukmini memanggil Pierre dengan sebutan Mas Pierre sebagai panggilan sayang juga. Ya, itulah sebuah romantisme klasik ya. Pada awal pertemuannya, Pierre baru menamatkan pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD dan bertugas di Satuan Batalion Zenit Tempur 1 Daerah Militer 2 Bukit Barisan Medan. Sementara Rukmini masih duduk di bangku SMA. Jadi mereka itu terpaut beda usia sekitar 8 tahun. Pierre lebih tua dibandingkan dengan Rukmini. Perkenalan keduanya merupakan hasil comblangan dari dua sejawat Pierre, yaitu Satrio Wibowo dan Setiono Hadi. Semula Pierre sempat menolak dicomblangi dengan alasan ingin fokus di batalion. Namun melihat sosok Rukmini yang sederhana, lembut, dan cantik, hati Pierre langsung jatuh cinta. Lokasi asrama Pierre yang terletak di Seisi Kambing yang menjadi markas Kodam Bukit Barisan, sementara kediaman Rukmini di Jalan Sekip 4B yang juga tidak jauh dari asrama Kodam tersebut. Walhasil Pierre jadi rajin bertandang ataupun ngapel ke rumahnya Rukmini. Singkat cerita, cinta mereka pun bersemi. Sayangnya Pierre tidak lama berdinas di Medan. Pada pertengahan 1963, Pierre harus pindah ke Bogor karena harus mengikuti pendidikan intelijen yang dipersiapkan dalam operasi Dubikora. Namun hubungan cinta mereka tentu harus tetap berlanjut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjalin pacaran jarak jauh atau LDR. Dan mereka pun rajin saling berkirim surat. Tahun demi tahun berlalu, Pierre menjalani bermacam penugasan, mulai dari misi intelijen sebagai mata-mata ke Malaya hingga akhirnya menjadi ajudan Jenderal Nasution pada 1965. Masa cuti dinas selalu dipakai Pierre untuk berkunjung ke Medan, apalagi kalau bukan untuk menemui Rukmini, sang kekasih hatinya. Kendati berbeda keyakinan, Pierre semakin mantap membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan.
Pada 31 Juli 1965, ketika Pierre mendampingi Jenderal Nasution dalam tugas peninjauan di Medan, kesempatan itu dimanfaatkan Pierre untuk bertemu dengan Rukmini di sela-sela waktu pertemuan itu, sekaligus digunakan untuk membicarakan rencana pernikahan mereka. Pernikahan keduanya direncanakan akan dilaksanakan pada November 1965. Ya, keseriusan Pierre untuk menikahi kekasihnya Rukmini tersebut bukan main-main, karena ia bahkan mengambil kerja sampingan sebagai sopir traktor untuk meratakan tanah pembangunan proyek di Monas. Juga mencari informasi rumah kontrakan di sekitaran Menteng untuk ditempatinya bersama Rukmini suatu hari kemudian ketika mereka menikah. Sayangnya, rencana pernikahan mereka harus kandas karena Pierre Tendean harus gugur pada peristiwa malam bersejarah yang sangat kelam tersebut, yaitu 30 September 1965, tepat 2 bulan sebelum pernikahannya direncanakan atau dilaksanakan. Tentu butuh waktu yang sangat lama untuk Rukmini untuk move on atau melupakan dan mengikhlaskan kepergian Pierre tersebut. Hingga 5 tahun kemudian Rukmini baru bisa memutuskan untuk menikah dengan pria yang lain. Ya, itulah sepenggal kisah yang bisa menjadikan inspirasi untuk kita. Semoga peristiwa-peristiwa naas seperti itu tidak terjadi di masa depan dan Indonesia tetap damai dan sentosa. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.